Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bari'il Khalaiqi Ajma'in, Ba'ithil Anbiya'i wal Mursalin, Wassalatu wassalamu ala habibihi wa najibih, Safihi wa habibih, Hafidhi sirrihi wa muballighi risalatih, Sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wal a'immatil hudah al-hadin al-mahdiyyin, la siyama baqiyatillahi fil aradin ruhi wa ruhul alamin lahu bidah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya, salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci. Syukur kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa menyaksikan bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Sya'ban. Suatu kali di awal Sya'ban pertama setelah Rasulullah tiba di kota Madinah, Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk berkeliling di kota Madinah untuk mengatakan kepada seluruh warga kota Madinah bahwa telah datang kepada kalian bulan Sya'ban. Bantulah aku untuk berpuasa di dalamnya, karena aku mencintai bulan Sya'ban ini. Terkenal dalam riwayat-riwayat bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah. Ada 3 bulan suci, bulan penuh dengan berkah, bulan Rajab, Sya'ban, dan terakhir bulan Ramadan. Para ulama sebagian mengatakan bahwasanya bulan Rajab adalah bulannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulannya Allah. Sebagian mengatakan bahwasanya bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Rasulullah. Dua ungkapan yang semacam ini tidak ada salahnya, dua-duanya benar. Kalau dikatakan bulan Rajab adalah bulannya Imam Ali, karena memang di bulan itu Imam Ali bin Abi Thalib lahir. Kalau bulan Sya'ban jelas Rasulullah dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis, Sunni dan Syiah meriwayatkan keduanya bahwa Rasulullah mencintai bulan Sya'ban. Kalau dikatakan bulan Ramadan adalah bulannya Allah, karena memang Allah Subhanahu wa taala di bulan ini betul-betul menunjukkan bahwa Dia adalah Maha Pengampun, Dia Maha Pemurah, Dia yang memiliki rahmat yang luas dan membagikan rahmatnya seluas-luasnya kepada manusia. Kalau dari pendapatnya atau pandangan yang kedua, dari sisi yang kedua yang mengatakan bahwa Rajab adalah bulannya Allah, karena di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala rahmat, segala ampunan dan inayah di bulan Rajab. Karena itu bulan Rajab disebut dengan bulan Rajab al-Asab. Apa artinya Asab? Asab berasal dari kata sabba yasubbu. Sabba yasubbu artinya menuangkan. Kalau kita misalnya minum teh dari teko, misalnya menuangkan air ke gelas, itu namanya sabba dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala menumpahkan atau mencurahkan air hujan, itu namanya sabba, menurunkan, mencurahkan. Bulan Rajab disebut dengan bulan Rajab al-Asab karena Allah mencurahkan. Apa yang dicurahkan? Rahmatnya, ampunannya, lipat ganda pahalanya, dan segala macam. Bulan Sya'ban jelas bulan Rasulullah, dan bulan Ramadan disebut bulannya umatnya Rasulullah karena di bulan itu umat Rasulullah dimanjakan. Dimanjakan. Saya tidak akan bicara panjang lebar karena semua sudah tahu masalah bulan Ramadan seperti apa. Orang tidur aja diberi pahala kok. Orang nafas saja terhitung sebagai tasbih. Orang baca Al-Quran satu ayat saja dihitung seperti orang mengkhatamkan seluruh Al-Quran di bulan yang lain. Dahsyat bulan Ramadan ini. Jadi itu nanti pembahasannya di bulan Ramadan. Saya tidak akan bahas itu di bulan ini. Tahan nanti bulan Ramadan ya. Nah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini
malam minggu pertama bulan Sya'ban tahun ini kita diberi kesempatan untuk, menurut Pak Abbas, permulaan kita menghidupkan kembali majelis di Pulau Buka. Dan semoga insya Allah bisa menjadi hal yang rutin, karena sesuatu yang dikhawatirkan dan ditakutkan sudah tidak ada. Dan majelis-majelis taklim sudah dibuka. Kalau kita melihat majelis-majelisnya Wahabi sudah dibuka dari beberapa bulan yang lalu, bahkan mungkin setahun yang lalu sudah dibuka. Kenapa kita masih belum bergerak? Memang ada baiknya juga corona ini ternyata membuahkan sebuah suara tabligh atau suara majelis taklim di Jakarta bisa didengarkan oleh orang di berbagai wilayah. Bahkan majelis taklim saya setiap hari Jumat pagi itu mungkin sebagian ikut, Santoso juga kadang ikut ya, hari Jumat hari ini juga kadang ikut hari Jumat pagi. Itu yang ngikuti bukan hanya orang Jakarta saja, orang Makassar banyak yang ikut, orang Pekalongan ikut, orang Jember, Surabaya, orang Aceh, orang Malaysia, Singapura juga ikut majelis itu. Jadi berkah. Kalau dulu kita kelilingan hanya sekitar 30 orang keliling dari satu rumah ke rumah yang lain, sekarang sudah diikuti hampir oleh 100 orang tersebar di berbagai tempat. Ternyata satu akun Zoom misalnya ya atas nama Fulan, ternyata yang duduk bukan hanya si Fulan dan istrinya dan anak-anaknya duduk. Sudah lebih daripada 100 orang kalau mau dihitung seperti itu. Ada berkahnya insyaallah. Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Ini salah satunya di antara seperti itu. Insyaallah ini bisa menjadi pembuka bagi majelis yang mungkin akan diisi oleh para asatidz yang lebih berkompeten, yang lebih bisa membawa nuansa keilmuan di majelis-majelis kita. Izinkan saya malam ini berbicara tentang Imam Husain, karena kebetulan malam ini adalah malam 3 bulan Sya'ban, malam wiladah atau kelahiran Imam Husain. Saya akan memulai dengan hal-hal yang kita tahu tentang Imam Husain, lalu kemudian saya akan bicara tentang hal-hal yang mungkin lebih khusus tentang Imam Husain. Imam Husain lahir di Kota Madinah tanggal 3 Sya'ban tahun 4 Hijriah. Anak kedua dari pasangan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ada beberapa hal yang berkenaan dengan Imam Husain yang ditulis oleh berbagai literatur sejarah ya. Tapi biasanya kalau ulama-ulama Ahlul Bait, ulama-ulama Syiah menolak riwayat semacam ini tentang penamaan. Imam Husain itu siapa yang memberi nama? Kalau kita melihat dalam riwayat-riwayat Al-Sunnah, seringkali kita disuguhi oleh sebuah kisah bahwa ketika Rasulullah SAW diberitahu bahwa Imam Ali bin Abi Thalib atau Sayyidah Fatimah alaihissalam melahirkan seorang anak, lalu kemudian Rasulullah datang dan bertanya kepada Imam Ali, "Ya Ali, engkau beri nama apa anakmu ini? Siapa nama anakmu ini?" Dijawab oleh Imam Ali bin Abi Thalib, "Saya memberi nama dia dengan nama Harb." Apa arti Harb? Perang. Dan namanya biasa dalam budaya Arab saat itu, nama Harb itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan namanya bukan Harb tapi Hasan. Setahun berikutnya kurang lebih ketika Allah memberikan putra kedua kepada Imam Ali bin Abi Thalib, Rasulullah datang dan mengatakan, "Ya Ali, mana anakmu? Bawa kemari." Dibawa. Kemudian tanya, "Kau beri nama siapa anakmu ini?" Kata Imam Ali, "Aku beri nama Harb." Kata Rasulullah, "Bukan Harb tapi Husain." Ini riwayat ada di dalam literatur riwayat-riwayat Ahlus Sunnah, tapi orang-orang Ahlul Bait, ulama-ulama Syiah mengatakan bahwa riwayat ini terlalu lemah untuk bisa kita pegangi, karena yang memberi nama Imam Husain maupun Imam Hasan bukan Rasulullah, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk menamakan cucunya dengan nama Hasan dan Husain. Sedikit saya ingin menceritakan tentang betapa Rasulullah itu sedemikian bergembira ketika Imam Hasan lahir, dan begitu bergembira ketika Imam Husain lahir. Riwayatnya mungkin antum pernah mendengar, tapi mungkin ini sesuatu yang jarang disebutkan. Di dalam mazhab Ahlul Bait, setelah sholat maghrib ada
sholat sunnah. Berapa rakaat setelah sholat maghrib sholat sunnahnya? 4 rakaat. 4 rakaat, 2 salam, 2 rakaat, 2 rakaat, betul ya? Tahu kisahnya kenapa kok sholat maghrib itu sholat sunnahnya 4 rakaat? Ceritanya adalah kisahnya dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Rasulullah sedang sholat maghrib, beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebagai tanda syukur atas anugerah yang Allah berikan kepada beliau dengan kelahiran Imam Hasan. Jadi setelah sholat maghrib beliau melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai apa? Bentuk syukur atas kelahiran Imam Hasan. Tahun berikutnya ketika Imam Husain lahir, Rasulullah menambahkan lagi setelah 2 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat lagi beliau sholat sunnah lagi. Kenapa? Sebagai tanda syukur atas kelahiran Imam Husain. Karena itulah sholat sunnah ba'da sholat maghrib berapa rakaat? 4 rakaat. Ini riwayatnya disebutkan di dalam Biharul Anwar. Saya tidak akan menjelaskan kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat. Itu karena urusannya pada kelahiran Sayyidah Fatimah. Nanti kalau saya sebutkan nanti tambah. Ya insya Allah kalau ada kesempatan kita bicara ya. Bahwa sholat itu sebenarnya dalam Islam itu hanya 2 rakaat. 5 kali kita sholat itu dalam sehari itu 2 rakaat semuanya. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya juga 2 rakaat. Kenapa kalau zuhur, asar dan isya menjadi 4 rakaat? Itu ada pembahasannya. Kapan Ustaz dibahas? Insya Allah nanti kalau ada kesempatan. Saya belum paham kita. Kenapa kalau sholat maghrib jadi 3 rakaat? Itu juga ada pembahasan. Secara singkat aja. Secara singkat, enggak ada. Nanti karena nanti insya Allah. Kenapa saya katakan semacam ini? Karena begini, kalau kita bepergian dan musafir, sholat zuhur berapa rakaat? 2. Kalau memang aslinya 4 rakaat, nggak mungkin yang asli 4 rakaat akan jadi 2 rakaat. Nggak mungkin, karena aslinya. Karena ketika dalam keadaan safar, 2 rakaat yang kita laksanakan saat kita berada di rumah itu gugur. Gugurnya kenapa? Ya ini saya buka juga ya. Saya buka juga. Gak apa-apa. Dikit aja ya. Saya nggak usah terlalu dalam. Rasulullah itu kan tahu jalan menuju kesempurnaan kan ya. Berkat yang Allah berikan wahyu kepada beliau. Di antara jalan-jalan orang untuk menuju kepada ketinggian spiritual adalah sholat. Sholat itu sangat penting karena itu Rasulullah ketika tidur dibangun oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil qum qumil lail illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Kepada Nabi Musa Allah berfirman wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingat aku, dan masih banyak lagi ayat Al-Qur'an yang menunjukkan keagungan salat. Afara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla, semua tentang salat. Jadi salah satu jalan pintas kita menuju pada ketinggian spiritual adalah salat. Rasulullah tahu. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Allah, minta izin kepada Allah. Ya Allah, aku tahu jalan menuju pada kesempurnaan. Aku minta izinkan aku untuk menambahkan 2 rakaat untuk sholat zuhur, asar dan isya bagi umatku, supaya mereka perjalanannya menuju kepada ketinggian itu nggak terlalu lama. Dan Allah mengizinkan. Dalam mazhab kita diyakini bahwa yang menurunkan syariat itu Allah. Tetapi Rasulullah juga mendapatkan wewenang dari Allah untuk menentukan ini dan itu. Dan ketika Rasulullah menentukan ini dan itu, ketahuilah Allah mengizinkan. Karena itulah kita mengatakan bahwa musyarri' yang memberikan syariat atau syari' dalam bahasa lainnya selain Allah, Rasulullah juga. Nah, para imam maksum juga menurut kita adalah syari', tapi syari' ini sebagai apa? Sebagai penjelas syariatnya Nabi. Syariatnya sebagai penjelas syariat yang diturunkan oleh Allah. Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan untuk menambah 2 rakaat zuhur, asar dan isya. Diizinkan.
syariat yang Rasulullah tentukan dengan izin Allah itu di dalam bahasa fikih disebut dengan istilah sunnah. Bukan sunnah yang artinya boleh tinggal ya. Itu istilah lain lagi, ada istilah lain lagi. Sunnah yang boleh ditinggal itu arti itu masuk dalam hukum taklif, itu lain lagi pembahasannya. Saya tegaskan ya, sunnah yang saya maksud bukan yang itu. Sunnah yang saya maksudkan dalam bahasan ini adalah syariat yang ditentukan oleh Nabi atas izin Allah. Karena itu ketika kita safar, syariat yang diturunkan oleh Nabi itu gugur. Yang tetap adalah syariat yang Allah turunkan. Gugur ketika kita musafir. Kenapa kalau sholat maghrib tidak gugur? Bukankah asalnya 2 rakaat? Karena yang 1 rakaat itu adalah hadiah yang Rasulullah mintakan kepada Allah atas kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra. Karena itu nggak gugur. Itu hadiah atas kelahiran Sayyidah Fatimah. Hadiahnya bukan buat Sayyidah Fatimah, buat kita umatnya. Buat kita. Jelas ya? Jadi saya sudah selesai, nggak bisa dimasukkan kepada peringatan milad Sayyidah Fatimah. Nah, berkenaan dengan Imam Husain alaihissalam, kita semua tahu keagungan Imam Husain, bahwa Imam Husain itu Sayyidul Syabab Ahlil Jannah, bahwa Imam Husain dan Imam Hasan disebut oleh Rasulullah imama iqama al-qa'ada. Kedua cucunya adalah 2 imam, baik mereka dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Qama al-qa'ada. Qama artinya berdiri, qa'ada artinya duduk. Para ulama mengatakan bahwa ini isyarat dari Nabi sebenarnya. Hadis yang mengatakan Imam Hasan dan Imam Husain itu imaman, 2 imam, baik dalam keadaan qiyam atau dalam keadaan qu'ud, ya, itu isyarat sebenarnya bahwa nanti kedua cucu Nabi ini akan mengalami masa yang mana salah satunya harus tidak berperang, duduk nggak berperang. Kalau qiyam itu istilah untuk menyebutkan orang kalau angkat senjata itu namanya qiyam. Qiyam Mukhtar, ya, kebangkitannya Mukhtar Al-Thaqafi. Qiyam Asyura, kebangkitan Asyura. Tapi kalau tidak qiyam artinya qu'ud. Al-Quran juga mengatakan dulu kan, faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Allah memuliakan dan mengutamakan orang yang berjihad dibandingkan orang yang qu'ud, orang yang duduk, dengan pahala yang sangat besar. Hadis ini seakan-akan memberikan isyarat bahwa 2 cucu Nabi akan mengalami masa di mana yang salah satu dari keduanya harus damai, nggak angkat senjata. Siapa? Imam Hasan. Dan Imam Hasan tidak selalunya damai. Imam Hasan kan pertama kali jadi imam beliau angkat senjata kan, akan mengumpas pemberontakannya Muawiyah. Tapi karena banyak hal yang terjadi, beliau terpaksa menandatangani perjanjian damai dengan Muawiyah. Imam Husain juga pertama kali beliau menjadi imam, beliau tidak angkat senjata, qu'ud, duduk, berdamai dengan Muawiyah, walaupun mengkritik, walaupun memerangi Muawiyah, tapi tidak dengan cara angkat senjata. Baru ketika Muawiyah sudah mati, digantikan oleh Yazid, Imam Husain qiyam, angkat senjata. Jadi kedua imam ini adalah 2 cucu Rasulullah, imaman qama atau qa'ada. Ada satu hal menarik saya ingin cerita tentang Husain, mungkin sebagian dulu pernah mendengar ya. Pada waktu setelah Rasulullah wafat, waktu Rasulullah wafat itu kaum muslimin kan kurang lebih jazirah Arabia yang meliputi Mekah, Madinah, Taif, kemudian sampai ke wilayah Najd, ya. Sampai wilayah Najd, kemudian wilayah sampai mendekati Syam, belum Syamnya, mendekati Syam, wilayah Mu'tah, kemudian wilayah Jeddah, sampai ke Yaman. Ini dulu sudah masuk ke wilayah kekuasaan Islam, masuk ke wilayah Islam. Di sebelah timur negeri-negeri Islam ada kekuasaan Persia. Sebelah utara dan barat ada kekuasaan
Romawi Timur, ibu kotanya Konstantinopel yang sekarang menjadi bernama Istanbul. Itu meliputi kekuasaannya sampai ke Syam, wilayah Syam yang meliputi Suriah, Lebanon, apalagi Jordania, Palestina, itu wilayah Syam. Itu sampai ke Turki, sampai ke wilayah Turki, Azerbaijan itu wilayah Romawi Timur. Sementara Romawi Barat ibu kotanya di Roma, Romawi Barat. Sampai zaman Rasulullah masih hidup, pernah terjadi peperangan antara kaum muslimin melawan Romawi. Itu peperangan Mu'tah, di mana dalam peperangan Mu'tah 3 jenderal muslim syahid. Yang satu adalah Abdullah bin Rawahah, dan yang pertama adalah Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah. Komandan kedua adalah Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Imam Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. 3 komandan gugur. Lalu kemudian pasukan kaum muslimin merapikan barisan, kemudian mundur perlahan-lahan sampai kemudian pasukan Romawi juga mundur perlahan-lahan, perang selesai. Jumlah kaum muslimin berapa waktu itu? 3.000 orang. Orang Romawi berapa? 200.000 orang. Nggak seimbang. Makanya mundur dari medan perang bukan lari. Nggak apa-apa, lari semacam ini nggak apa-apa karena lawannya terlalu besar. 3:200. 3:200. Padahal dalam ayat Al-Quran tidak boleh lari kalau lawannya 1:2. Pasukan kita 1.000, masuk pasukan musuh 2.000. Itu kalau kita lari haram hukumnya, termasuk salah satu kabair, dosa besar. Tapi kalau 3:200 boleh kita mundur. Rasulullah kemudian pada tahun ke-9 atau tahun ke-10 Hijriah menyiapkan pasukan besar 30.000 orang. Fathu Makkah, Rasulullah menundukkan kota Makkah hanya dengan 10.000 pasukan. Perang Tabuk 30.000 pasukannya Rasulullah. Riwayat yang lain mengatakan 70.000 pasukan Rasulullah. Pasukan yang sangat besar, yang belum pernah Rasulullah membawa pasukan sebesar itu. Untuk apa? Menuntut darah, menuntut balas atas terbunuhnya Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harithah, dan Ja'far At-Tayyar. Kemana? Ke Mu'tah untuk bertemu dengan pasukan Romawi, tapi nggak ketemu. Intinya Rasulullah wafat, Syam masih kafir, masih diduduki oleh orang-orang beragama Nasrani. Di sebelah timur Persia masih Majusi. Setelah Rasulullah wafat terjadi yang disebut dalam sejarah futuhat. Apa itu futuhat? Perang-perang yang menundukkan negeri-negeri lain. Persia jatuh pada zaman Khalifah Umar. Pada zaman Khalifah Umar juga terjadi peperangan di daerah Azerbaijan, Armenia. Diteruskan pada zaman Khalifah Utsman. Sampai Khalifah Utsman itu Azerbaijan itu terus jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian Turki sampai Istanbul berhasil dikuasai. Romawi jatuh. Kemudian pada zaman Khalifah Umar atau Khalifah Utsman setelah itu sampai ke utara Mesir juga bisa dikuasai. Mesir, kemudian apalagi itu Aljazair, itu wilayah utara Afrika dikuasai oleh kaum muslimin. Habasyah masuk ke wilayah kaum muslimin. Islam masuk sampai ke wilayah mendekati sampai ke India, sampai mendekati Cina sekarang. Kapan terjadinya? Pada zaman pemerintahan setelah Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dilanjutkan oleh peperangan-peperangan berikutnya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Di dalam literatur sejarah Ahlus Sunnah dikatakan bahwa Imam Husain alaihissalam pada tahun 26 Hijriah pada zaman pemerintahannya Khalifah Umar pernah mengikuti perang untuk menaklukkan negeri-negeri di utara Afrika. Jadi Imam Husain itu dan Imam Hasan pernah ikut perang untuk ikut menaklukkan negeri-negeri kafir masuk ke wilayah kaum muslim. Silakan baca. Sebutkan dalam sejarah. Tapi kita sebagai pengikut Ahlul Bait apakah bisa menerima riwayat ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Pertama, sanad periwayatannya lemah. Sanad periwayatan bahwa Imam Husain ikut perang menundukkan negeri-negeri Islam itu
sanadnya lemah. Yang kedua, Imam Husain itu imam. Walaupun masih zaman Imam Ali masih hidup, beliau itu adalah imam. Nah sekarang beliau akan masuk ke dalam suatu pasukan yang komandannya orang lain. Mungkinkah seorang imam menjadi makmum? Yang ketiga, Imam Husain itu dari a'imah Ahlul Bait, ketika akan melakukan suatu tindakan, apalagi dalam urusan perang, harus dilihat ini perang sebenarnya perang untuk apa, tujuannya apa. Banyak sayang sekali, sangat disayangkan, banyak peperangan yang terjadi pada zaman itu, peperangan yang tidak didasari oleh masalah yang mengakibatkan kaum muslimin harus angkat senjata. Kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah, semua peperangan Rasulullah itu adalah karena keterpaksaan dan tidak ada cara lain kecuali perang. Kalau masih ada cara lain, akan dihindari perang oleh Rasulullah. Sayangnya, peristiwa yang disebut dicatat dalam sejarah dengan sebutan futuhat, peperangan untuk penaklukan negeri-negeri dan masuk ke wilayah kaum muslimin, itu kebanyakan tidak didasari oleh suatu hal yang mengakibatkan muslimin terpaksa harus berperang. Kalau lawan Persia ya terpaksa, Persia recoki terus kan, recoki terus nggak mau perang, terpaksa. Lawan Romawi recoki terus, perang terpaksa. Tapi kalau penaklukan wilayah-wilayah utara Afrika, pertanyaan, jika tidak terpaksa kenapa harus terjadi perang? Dan kalau terjadi perang, masa mungkin seorang imam maksum akan terlibat suatu peperangan yang tidak ada dalilnya? Yang ketiga. Yang keempat dalilnya bahwa kita menolak keikutsertaan Imam Husain dan Imam Hasan dalam peperangan itu adalah bahwa Imam Ali bin Abi Thalib sangat menjaga keselamatan Imam Hasan dan Imam Husain. Kenapa? Karena itu akan menjadi imam nanti. Jangan sampai terbunuh. Misi mereka menjadi imam setelah beliau. Karena itu dalam perang Siffin, Imam Ali bin Abi Thalib ketika Imam Hasan ikut, Imam Husain juga ikut dalam perang, ikut. Cuma ketika akan maju, diwanti-wanti, jangan terlalu maju. Jangan terlalu maju. Kenapa? Keselamatannya penting bagi Imam Ali. Aku mati, habis itu engkau yang melanjutkan. Jadi sangat tidak mungkin Imam Ali bin Abi Thalib akan mengizinkan kedua putranya yang dipersiapkan menjadi imam untuk terlibat dalam peperangan yang tidak jelas. Nah, sedikit kisah tentang Imam Husain. Karena kita bicara Imam Husain aja ya. Sedikit kisah tentang Imam Husain bahwa Imam Husain itu memiliki andil yang besar dalam perang Siffin. Dalam perang Siffin itu beliau menjadi komandan sayap kanan. Ya, komandan sayap kanan. Ketika pasukan Muawiyah dalam perang Siffin sudah menguasai sumur-sumur air dikuasai oleh Muawiyah, dan pasukan Imam Ali meminta air tidak dikasih. Jadi kalau seandainya bertahan, perang Siffin itu bukan satu hari jadinya. Kalau perang Badar 1 hari, perang Uhud 1 hari, perang Siffin itu berhari-hari. Nah kalau berhari-hari nggak ada air, bisa mati nih pasukan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Satu pasukan dipersiapkan oleh Imam Ali untuk melakukan serangan kepada pasukannya Muawiyah untuk menguasai apa? Sumber air. Siapa pemimpin pasukan itu? Imam Husain. Imam Husain yang memimpin pasukan dan berhasil memporak-porandakan pasukan Muawiyah yang menguasai air. Air jatuh ke tangan siapa? Pasukan Imam Ali. Dan ada ujian dari Imam Ali dan Imam Husain bahwa andil terbesar dalam awal perang ini adalah Husain dengan pasukannya. Ini untuk melihat bahwasanya Imam Ali bin Abi Thalib sangat mementingkan keselamatan. Walaupun demikian, tetap beliau mengizinkan anak-anaknya untuk ikut dalam perjuangan membela kebenaran. Berikutnya lagi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ya, ada gelarnya Imam Husain yang tidak bisa diberikan kepada orang lain.
Ada satu gelar yang hanya miliknya Imam Husain, Qatilul Abarat. Riwayat-riwayat dari Rasulullah, dari Imam Maksumi juga ada, bahkan dalam sejarah juga ada bahwa Imam Husain dikenal sebagai Qatilul Abarat. Apa arti Abarat? Abarat artinya tangisan, air mata. Imam Husain itu disebut dengan Qatilul Abarat, orang yang terbunuh untuk air mata. Artinya apa? Terbunuh untuk air mata. Ya, untuk memahami hadis ini, sebutan Imam Husain Qatilul Abarat ini, orang perlu melihat hadis Nabi. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Setiap mata itu nanti di hari kiamat akan menangis. Bagaimana akan menangis? Kita seringkali majelis ya, ngobrol, begadang, bahkan mungkin sampai mendekati subuh, mau membicarakan hal-hal yang tidak penting. Tidak penting untuk dunia kita dan tidak penting untuk akhirat kita. Di hari kiamat nanti kita lihat tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, kita malah membuang umur kita untuk seperti itu. Nangis gak kita? Padahal kalau kita isi dengan amalan-amalan soleh, jadi gedung-gedung, taman-taman, istana-istana di surga. Kita gak bangun di istana-istana itu dengan membuang umur kita dalam sunnah. Nangis kita, setiap mata akan menangis hari kiamat. Illa ainun bakat ala Husain, kecuali mata yang menangisi Al-Husain. Ini mata yang sudah pernah menangis Imam Husain, insyaallah di hari kiamat tidak akan menangis. Imam Husain terbunuh supaya ini air matanya keluar, supaya air matanya keluar. Emang menangis Imam Husain itu sedemikian mulia. Begini, menangis itu saya pernah bahas di sini kalau nggak salah, atau di tempat yang lain. Menangis itu ada bermacam-macam, ada bermacam-macam. Siapa yang suka lihat film India? Nangis gak? Nangis. Dulu waktu saya masih kecil ada film Ari Hanggara. Yang seumuran saya tahu itu. Ya, darah diri. Ibu diri. Nangis gak kita ngeliat itu? Nangis. Apa berarti tangisan kita kepada Imam Husain seperti tangisan kita ketika melihat sinetron? Kalau kita membaca kisah-kisah novel yang sedih, kita akan nangis. Ya, apakah tangisan kita dengan Imam Husain sama dengan tangisan itu? Kalau tangisannya sama dengan seperti itu, gak ada nilainya. Kita bisa nangis untuk sinetron. Apakah gara-gara kemadzlumannya Imam Husain kita menangis? Kalau misalnya kisah Karbala, tokoh-tokohnya diganti namanya, semua orang masih akan nangis, nggak usah Imam Husain. Kisah Karbala kalau dibaca, jangan Imam Husain, orang lain, tokohnya namanya diganti, kita pasti akan nangis. Tapi apakah itu air mata yang diharapkan? Ada beberapa macam, saya nggak mau masuk. Yang jelas, salah satu air mata adalah air mata yang ketika menangisi Imam Husain, dalam hatinya ada ikrar, aku akan bersama Husain. Ini punya misi. Misinya misi Tuhan, misinya misi Nabi, misinya misi tujuan penciptaan. Aku bersama dengan ini. Tapi ternyata kok misi ini tengah jalan kok dipotong, kok diinjak-injak, kok dinistakan. Menangis dan berjanji aku tidak akan meninggalkan misi ini. Ini loh air mata yang semacam ini, yang akan nanti di hari kiamat matanya tidak akan menangis. Karena setiap tetesan air mata itu akan bersaksi di hadapan Allah. Ini layak masuk surga ini orang, karena jiwanya bersama Husain. Gelar beliau yang lain yang tidak boleh disandang oleh siapapun juga, walaupun Imam Maksum. Saya katakan walaupun Imam Maksum tidak menyandang gelar ini, kecuali Imam Husain dan Imam Ali. Apa itu gelar? Sebelum saya masuk ke gelar itu apa, saya ingin jelaskan ya, ada beberapa gelar yang dimiliki oleh para maksumin dari Rasulullah sampai Imam Mahdi. Gelar-gelar ini boleh kita sebutkan untuk yang lain. Contoh, Al-Imamul Mahdi, gelar untuk Imam Mahdi, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Syarif, imam kita yang sekarang ada. Tapi kita juga bisa menyebut para imam yang lain dengan Mahdi. Betul tak? Dalam ziarah-ziarah kan ada kan?
menyebut imam ya ayyuhal imam al-bar al-mahdi al-hadi al-mahdi, ada sebutan semacam itu. Arti mahdi itu orang yang mendapat petunjuk. Imam Hadi, Imam Ali Hadi, Imam Ali bin Muhammad al-Hadi, kita boleh menyebut semua imam kita dengan sebutan al-Hadi. Imam Husain syahid, kita boleh menyebut semua imam kita sebagai syahid karena imam mereka syahid. As-Sadiq, Imam Sadiq, kita boleh menyebut semua imam kita dengan sebutan Sadiq. Bahkan Rasulullah sebutannya apa? As-Sadiqul Amin, ya kan? Tetapi boleh nggak kita menyebut Imam Ali bin Abi Thalib dengan sebutan Rasulullah? Boleh nggak? Nggak boleh. Bolehkah kita menyebut Imam Maksum dengan sebutan Nabiullah? Nggak boleh, karena itu gelarnya Rasulullah. Ada gelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu hanya gelar yang layak disandang oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak ada satupun maksum yang menyandang gelar Amirul Mukminin, walaupun dia maksum. Dia tidak menyandang gelar Amirul Mukminin. Imam Hasan itu pernah menjadi khalifah, tapi beliau tidak disebut dengan Amirul Mukminin karena gelar Amirul Mukminin itu pertama kali yang mengucapkan Jibril atas perintah Allah. Menyebut Imam Ali dengan sebutan Amirul Mukminin. Dan tidak boleh ada orang menyebut orang lain dengan sebutan Amirul Mukminin. Walaupun kemudian sebutan Amirul Mukminin ini diambil oleh orang-orang yang berkuasa. Setiap orang yang berkuasa menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin. Alasannya adalah Amir apa artinya? Pemimpin. Siapa yang dipimpin? Mukminin. Berarti ini adalah pemimpin kaum mukminin. Bahasa Arabnya apa? Amirul Mukminin. Tapi kalau itu gelar adalah milik khusus milik Imam Ali. Nah, sekarang kita bicara Imam Husain. Ada satu gelar yang hanya dimiliki oleh Imam Husain dan Imam Ali. Apa itu? Tharullah. Tharullah. Apa arti Tharullah? Thar dari kata ta. Fa, hamzah, ra, tharun. Arti asalnya adalah darah. Jadi kalau kita sebut Tharullah berarti darahnya Allah, bukan Allah yang darah, bukan ya? Arti darah yang dinisbatkan kepada Allah, yang darahnya itu tertumpahkan untuk Allah, atau yang darahnya itu adalah darah yang penuntutnya adalah Allah. Arti thar yang lain adalah tuntutan balas. Salah satu gelar Imam Mahdi adalah At-Talibu bi Tharil Husain, orang yang akan menuntut balas darahnya Imam Husain. At-Tha'ir adalah orang yang menuntut balas. Tha'ar adalah tuntutan balas, penuntutan balas, penuntutan darah. Disebutkan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai Tharullah adalah karena yang berhak menuntut thar adalah Allah. Dalam hukum Islam kalau ada satu orang terbunuh, maka keluarganya berhak untuk menuntut. Si A membunuh si B, maka keluarga B berhak untuk menuntut balas terhadap A. Pengadilan memutuskan A terbukti membunuh si B, maka A harus dihukum mati. Ini namanya penuntutan balas menurut hukum pengadilan. Kalau menurut hukum rimbanya, hukum bangsa Arab zaman dulu, kalau ada A membunuh B, maka keluarganya B akan mencari A dan membunuh A. Untuk balas, darah dibalas dengan darah. Siapa yang berhak? Kalau misalnya B dibunuh oleh si A, keluarganya si C datang menuntut balas, boleh nggak? Ini siapa ya? Kau ikut-ikutan gitu ya. Ini urusannya B sama A, orang C tiba-tiba datang orang satu pulau bukan datang semua untuk si A, menuntut darah si A, nggak bisa. Yang menuntut darah siapa? Menuntut darah siapa? Keluarganya B. Imam Ali bin Abi Thalib dibunuh, siapa yang berhak untuk menuntut darahnya? Keluarganya.
Tapi lebih dari itu, yang berhak menuntut darahnya Imam Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Allah yang menuntut langsung darahnya Imam Ali. Selain Imam Ali bin Abi Thalib yang mendapat gelar Sarullah dari Imam Husain, yang akan menuntut darahnya Imam Husain bukan orang lain, bukan keluarganya, bukan pengikutnya, bukan syiahnya, tetapi Allah yang akan menuntut darahnya Imam Husain. Dari siapa? Dari pembunuhnya, dari pelindung pembunuhnya, pendukung pembunuhnya, maupun dari orang-orang yang punya pemikiran seperti para pembunuh Imam Husain. Allah yang akan menuntut darah. Gelar Sarullah tidak boleh disematkan kecuali kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Husain. Di dalam ziarah Asyura kan kita baca ya, Assalamualaikum ya Sarullah wa bna Tharikh. Salam kepada wahai Sarullah, dan salam juga kepada salam kepada wahai Sarullah putra Sarullah. Imam Husain putra Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, satu hal terakhir yang saya sampaikan, saya akhiri membaca pembicaraan saya supaya tidak terlalu lama. Sudah lama juga saya ngomong. Baru nggak terasa. Baru berapa menit? 41 menit. 41 menit. 41 itu kalau Hampir khutbah Jumat orang sudah pada ngantuk. Ya. Saya ingin menyampaikan satu hal atau dua hal terakhir ya. Secara singkat, satu hal terakhir, bahwa Imam Husain alaihissalam Rasulullah SAW itu sedemikian mencintai Imam Hasan dan Imam Husain. Orang ini melihatnya adalah kecintaan seorang kakek kepada cucunya. Sedemikian cintanya. Rasulullah itu nggak punya anak laki-laki kan, anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Ini punya cucu laki-laki, cucu dari anak perempuan. Ini betul-betul Rasulullah senang, sehingga mencintai cucunya itu sedemikian besar cintanya kepada sang cucu. Tapi apakah cintanya Rasulullah kepada Imam Hasan dan Imam Husain hanya gara-gara emosi sebagai seorang kakek terhadap cucunya? Jawabannya tidak. Rasulullah mencintai Imam Hasan dan Imam Husain bukan hanya karena mereka kedua cucunya, tetapi karena Rasulullah tahu siapa kedua cucunya ini. Kedua cucunya ini adalah dua manusia yang sangat agung, yang sangat besar. Bagaimana tidak besar, bagaimana tidak agung? Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan kalau Rasulullah berbicara sesuatu berarti wahyu ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu kalau Rasulullah bersabda. Ini Rasulullah melihat cucunya yang masih kecil mengatakan ini sayyidah syababi ahlil jannah, penghulu pemuda surga. Masih kecil sudah dapat gelar seperti itu. Artinya satu, mereka pasti masuk surga. Jadi kalau saya sekarang berhadapan dengan antum yang duduk di sini, lalu saya mengatakan antum semua pasti masuk surga, katanya Hairul, tahu dari mana? Peramal aja. Tapi kalau yang ngomong Rasulullah, ada yang ragu? Tidak akan ragu. Rasulullah juga menyebut Bilal misalnya ahli surga ya. Misalnya menyebut fulan ahli surga, bahkan dalam Ahlus Sunnah ada hadis mengatakan 10 orang yang dijadikan masuk surga kan ya. Artinya Rasulullah sudah mengatakan ini orang pasti masuk ke surga. Orang mengatakan si fulan ahli surga ketika melihat orang ini sholatnya rajin, ibadahnya rajin, kata-katanya bagus, sedekahnya lancar, semua kewajiban dilaksanakan, maksiat tidak pernah dilirik. Ya orang mengatakan ini sama ahli surga. Masalahnya Al Hasan dan Al Husain masih kecil, kan nggak tahu nanti kalau sudah gede kayak apa. Kan ada kita tahu besoknya kayak apa, kan nggak ada kita tahu. Apakah gagal cucu Nabi? Anaknya Nabi itu bisa kafir kok? Siapa? Nabi Nuh. Mana ada jaminan bahwa anaknya Nabi pasti akan jadi orang soleh? Tapi Rasul mengatakan tentang kedua cucunya, ini anak ini dua ini
sayyidah syabab ahlil jannah, pasti masuk surga. Adakah orang yang ragu-ragu tentang ini? Yang kedua, bukan hanya mereka ini penghuni surga, tapi yang menonjol surga, penghulu pemuda surga, pemimpin, sayyid, penghulu. Kalau penghuni surga, misalnya antum semua punya tiket di surga, baju antum bagus-bagus, nanti kalau penghulu pemimpinnya bajunya ya lebih bagus dari antum, jangan ngiri. Pemimpin kok, pemimpin surganya VVIP, ya antum jangan ngiri, boro-boro masuk surga. Ya, kelas ekonomi juga nggak masalah, yang di surga kan. Jadi jangan ngiri kepada pemimpin. Ini Imam Husain dan Imam Hasan itu pemimpin di surga, pemimpin pemuda surga. Yang peranya alhamdulillah. Emperan surga alhamdulillah. Ya Allah, nggak usah masuk surga, yang penting nggak di neraka. Masa. Betul ya? Yang penting nggak di Neraka. Nah, kita takutkan ke neraka kan ya. Surga itu ya kita harapkan, cuma yang penting jangan di neraka. Tapi di surga nanti ini ada kelompok yang disebut dengan Jahannamiyun. Pernah dengar hadisnya? Belum. Jahannamiyun. Belum semua, saya nggak mau buka semua di sini. Jahannamiyun itu singkatnya adalah sebutan untuk orang-orang penduduk surga mantan jahanam. Jadi sudah pernah masuk neraka jahanam dulu, diselamatkan, dikasih siapa masuk ke surga. Disebut dengan ex jahanam, mantan napi. Nah, Imam Hasan disebut sebagai Sayyidah Syabab Ahlil Jannah. Pernah dengar hadis tentang bahwa ada sahabat Nabi yang disebut dalam hadis versi yang lain ya tentunya ya, sebagai Sayyidah Kuhuli Ahlil Jannah, penghulu orang-orang tua di surga. Pernah dengar hadis ini ya? Pernah ya? Masalahnya di surga gak ada orang tua, semua orang di surga itu muda. Berarti pemimpin mereka siapa? Imam Husain dan Imam Hasan. Jadi di surga saja mereka jadi pemimpin. Nah kalau di surga jadi pemimpin, apakah di dunia tidak jadi pemimpin? Ini suatu sebenarnya isyarat-isyarat dari Nabi, harusnya kita paham gitu loh. Kita paham, ini isyarat. Ini orang, ini anak ini pemimpin kalian. Kalau kalian ingin masuk surga, nih jadi pemimpin, dia pemimpin surga. Di dunia kalian juga dia itu pemimpin kalian. Nah, kecintaan Rasulullah kepada Imam Hasan dan Imam Husain bukan hanya karena mereka cucu Nabi. Sedemikian cintanya Rasulullah kepada dua cucunya ini, saya bacakan riwayatnya. Riwayatnya singkat sehingga agak panjang. Riwayatnya Rasulullah mengatakan begini. Kalau Rasulullah SAW, hubbul hasanain mana'ani an hubbi ghairihima. Cintaku kepada Hasan dan Husain mencegahku untuk mencintai orang lain. Dahsyat, ini ungkapan dahsyat. Kalau yang ngomong saya, 1000 orang bisa kita cintai. Yang ngomong Rasulullah. Cinta kepada Hasanain membuatku tidak bisa mencintai yang lain. Karena itu tidak heran, Rasulullah tengah-tengah khutbah melihat Imam Hasan dan Imam Husain masuk ke masjid, turun dari mimbar untuk ngangkat anaknya, untuk ngangkat cucunya. Tidak diherankan ketika Rasulullah sedang sujud, rela untuk sujud yang lama, dan beliau tahu makmum di belakangnya banyak. Makmum di belakang Rasulullah banyak. Rasulullah rela sujud lama gara-gara cucunya ini bermain di atas Rasulullah, di punggungnya Rasulullah, seakan-akan menunggangi kendaraan. Sampai sang cucu turun, lalu Rasulullah mengangkat kepalanya, duduk dan menyelesaikan sholat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sujudnya kok lama banget? Dan kalau bahasa Jawa kemang ya, bisa capek. Kata Rasulullah, iya aku sujud lama karena tadi cucuku entah Imam Hasan atau Imam Husain bermain di atas punggung. Aku tidak mau mengangkat kepalaku yang mengakibatkan mereka.
ya Rasulullah, saya nggak mau ngomong yang sedih-sedih sih, tapi ini kisah ini, ya Rasulullah, engkau tidak tahu apa yang terjadi pada cucu manusia di Karbala, bukan hanya jatuh dari kuda, bukan hanya jatuh dari kuda, tapi lebih dari itu yang dirasakan. Ini permintaan Imam Husain alaihissalam. Semoga kita hari demi hari semakin tercatat dalam ketentuan Allah dan takdir-takdir ilahi, khususnya nanti pada malam nisfu Sya'ban adalah pencatatan takdir ilahi. Semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, hidup dengan khitbahnya Ahlul Bait, diberi kesempatan untuk berziarah ke makam Ahlul Bait, dan di akhirat mendapatkan syafaat dari Ahlul Bait. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.